Salam sang sejati. Apakah segalon cinta lebih manis ketimbang sekejap cita? Dan apakah bahagia akan terwujudi harus dengan dimiliki? Dan apakah seorang pangeran hanya dapat menjadi raja apabila ia mempersandingkan permaisuri di sisinya? Dan tanya itu menggiringku masuk dalam labirin tua, lorong pekat penuh lembab yang dindingnya berkeropeng dusta, penuh tipu daya. Tiap simpangannya menyesatkan pengelana. Aku ikuti setitik cahaya dan kulihat jawaban di ujungnya. Aku bertanya lantang, wahai, apakah itu cinta? Kulihat sepasang muda-mudi bergelayutan mesra. Sang gadis tertawa mengikik, sang pemuda menggeliat laknat. Sahutnya, cinta adalah hari ini yang tergantikan segera oleh hari esok. Dia adalah kesenangan dengan birahi yang terpuaskan. Aku terus termenung. Jika cinta adalah pesta pora, lalu apa artinya cerita Majnun? Baginya, cinta adalah kisaran derita. Tetapi Majnun hanya tahu itu cinta, walau dia buta. Betapa takdir cintanya berakhir dengan nestapa. Kemudian aku berpaling dari mereka yang mencemooh nakal. Lalu aku pergi menuju ujung lorong yang lain. Ku ikuti suara-suara merdu, tawa, dan musik syahdu. Walau gelap pekat, suara itu menuntunku pasti. Dan akhirnya kulihat panggung megah berdiri kokoh, dipenuhi penyair dan pujangga sepanjang masa. Dadaku serasa bergolak. Aku menyeruak dan berteriak, wahai, apakah itu cinta? Seorang pujangga menoleh, berdiri, dan menjawab panggilanku. Lalu ia mulai bersyair. Cinta adalah roman tanpa batas, inspirasi yang takkan mati, api yang takkan padam, yang geloranya membuatmu remuk redam. Tapi bagai kecanduan, kau akan terus menyesapnya, membuatmu merasa terbang menuju mentari yang menyala perkasa. Sekali lagi, keraguan menyelinap dan membisik. Mestikah begitu? Sebab kulihat nyala sangat redup, menyambangi jalinan pernikahan yang suci. Gairah sejoli telah berakhir, tapi tidak memupus ikatannya. Tapi mereka masih menyebutnya dengan cinta. Walau madunya telah habis, sang kumbang masih hinggap di atas kembang. Aku melengos tak puas dan berjalan tak tahu kemana. Kususuri lorong berliku. Begitu panjang jalanannya, begitu terjal undakannya. Dan pada satu tangganya, kulihat seorang pengemis renta mengharap derma. Dia berkata, berikanlah milikmu yang terbaik, dan akan kusampaikan kebijaksanaanku. Sebenarnya aku tak ingin percaya, tetapi kakiku terlalu letih mencari jawaban. Kemudian kuulurkan sebongkah batu mirah sembari bertanya,
Wahai, apakah itu cinta? Si pengemis diam di dalam takzim dan menjawab, cinta adalah menghamba tanpa bertanya, ketaatan tanpa memerlukan jawaban. Kau memuja dan menjadikan dirimu budak dengan sukarela. Kata-kata cinta adalah perintah yang tiada terbantahkan. Aku terpekur dan tak hentinya berpikir, jika cinta merupakan penghambaan, lalu apa arti cinta ilahi? Dia yang menurunkan hujan dan lebih agung dari apapun juga. Dia yang memberikan rezeki kepada orang paling durjana sekalipun. Dia yang mencintai makhluknya dan tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Aku merasa rugi atas permata yang telah terbuang percuma. Ini bukanlah kebijaksanaan, melainkan kedunguan. Cinta seorang pengemis selamanya menjadikan dirinya pengemis yang mengiba, meminta, dan mengharap sejemput kasih. Jika ini dinamakan cinta, maka terkutuklah kata cinta. Aku muak atas pencarian ini, lalu memutuskan untuk keluar. Labirin tua tak lagi mengurungku, dan bau laut seakan memanggilku. Ini adalah aroma kebebasan yang menarik para pemberani. Dan seperti cerita lama, aku berlayar menuju samudra berombak sendiri. Angin kencang membantu lajuku, dan kapalku menuju horizon di tapal batas, mencari dunia baru untuk ditaklukkan. Di ujung dek, aku berteriak penuh dengan kegembiraan. Walaupun kegembiraan itu kadang dibayar oleh rasa hampa di tengah lautan. Oh, tahun-tahun berselang, musim-musim berganti datang, waktu penuh ketenangan yang berkandung duka dan suka. Namun pada suatu hari yang mengejutkan, badai datang menenggelamkan apa yang tersisa. Aku melihat puing-puing yang karam. Sementara aku hanyut ditemani tongkang yang terombang-ambing, entah mengantarkan diriku kemana. Di suatu tempat, saat aku membuka mataku, aku merasai pasir lembut yang harum baunya, dan riak ombak bermain-main di sekujur tubuhku. Apakah ini tanah orang-orang mati? Ataukah aku masih hidup? Betapa hausnya diriku. Seteguk air akan mengobatiku. Dan kulihat sesosok datang mendekat. Sorot matanya menatapku lekat, lalu menuangkan seteguk air pada bibirku yang kekeringan. Aku berharap dia adalah malaikat tak bersayap yang akan memberikan jawaban. Aku merasa maut sebentar lagi akan menjemputku. Jadi tak ada salahnya bila aku bertanya. Toh, rasa malu akan terbawa lalu. Setelah sekian lama, sekali lagi aku bertanya, wahai, apakah itu cinta? Dia termangu dan hanya tersenyum untuk menenangkan jiwaku yang sekarat. Dia menatapku lembut, dan kata-katanya bagaikan menetes dari mulutnya. Kata-kata serasa madu yang manisnya teringat selalu. Jawabnya, cinta.
bukanlah benda untuk dimiliki, tetapi tindakan untuk diperjuangkan. Cinta adalah kebaikan tanpa imbalan. Pernahkah mentari bertanya kepadamu atas sinarnya yang terang? Dan pernahkah pepohonan meminta jawaban atas keteduhannya? Jika kamu memberikan segelas air kepada orang asing dan dia tidak berhutang padamu, itulah cinta. Bagaikan petani, kau menanam benihnya, lalu orang lain memakan buahnya, menghilangkan rasa laparnya. Tetap ingatlah, cinta adalah pilihan hatimu, bukan keterpaksaan dari rasa takut. Sebab cinta tidak pernah membuatmu merasa kehilangan. Dia terus membuat hatimu merasa kaya. Namun, sungguh dunia telah tercerai-berai dan manusia menjadi tersesat oleh makna cinta. Tergelincir dalam keserakahan, cinta menjadi memabukkan untuk memiliki, bukannya memberikan untuk menguasai. Bukannya mengasihi. Jika cinta, tinggallah nafsu diri belaka. Yang tersisa hanyalah kerusakan semata. Tiada peduli lagi kepada sesama. Semuanya mengagungkan dirinya sendiri. Orang seperti ini yang menamakannya cinta, tetapi itu hanyalah dusta. Sekianlah. Salam.